Salam demokrasi. Salam. Selamat malam kawan-kawan demokrasi and demokrasi dimanapun kawan-kawan berada. Kali ini kita kembali lagi di segmen OPM. Wih, OPM. Opini Pemuda Menengah. Nah, kita di sini berangkat dulu ke Indonesia bagian timur ya. Di sini sudah ada Bung Alfred, asli kelahiran Papua ya, tanah Papua, tepatnya di Wamena ya, Bung Alfred. Benar-benar Bung Jericho. Kali ini kita ingin membahas sedikit ya pemberitaan-pemberitaan yang sedang hangat diperbincangkan di publik ya, terkait dengan penangkapan Bapak Lukas NMB, Gubernur Papua. Jadi bagaimana kabar Bung? Kabar luar biasa baik. Ya, luar biasa ya. Oke. Ini saya tanya-tanya sedikit, nggak apa-apa ya. Bung. Tapi sambil ngopi juga Atau ya. sebelum saya bertanya-tanya, saya bacakan dulu untuk kita semua di sini ya. Dari pemberitaan terkait penangkapan Lukas NMB ini ya. Iya, penangkapan Lukas NMB ini. Kita baca sedikit-sedikit dulu ya. Ini dari Tempo. Kita baca untuk kawan-kawan dulu di sini. Kronologi penangkapan Lukas NMB dari informasi awal hingga dugaan melarikan diri. Ketua KPK Firly Bahuri menceritakan kronologi penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB pada Selasa kemarin, 10 Januari 2023. Lukas ditangkap saat hendak pergi ke distrik Mamit, Kabupaten Tolikara, Papua. Firly mengatakan penangkapan tersebut bermula pada tanggal 10 Januari 2023 lalu pada pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Ia menyebut tim penyidik mendapatkan informasi Lukas hendak mengadakan perjalanan udara. Selanjutnya, tim penyidik bergerak melakukan penangkapan di rumah makan SG dekat Bandara Sentani. Kata Firly, di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto pada Rabu 11 Januari 2023. Setelah diamankan, Firly mengatakan Lukas kemudian dibawa ke Makobrimob Polda Papua. Ia menyebut tim penyidik sempat melakukan pemeriksaan awal terhadap politikus Partai Demokrat tersebut. Kemudian tersangka Lukas NMB dibawa ke Jakarta dengan transit di Manado terlebih dahulu. KPK mendapat informasi Lukas akan melarikan diri. Melarikan diri ini. Iya. Selain itu, Firly Bahuri menyebut tim penyidik mendapat informasi Lukas hendak melarikan diri. Oleh sebab itu, dia mengatakan KPK mengamati gerak-gerik Lukas selama beberapa waktu terakhir. Informasi mengenai Lukas NMB hendak kabur ke luar negeri itu pun kami tampung dan kami pelajari, ujar Firly. Firly mengatakan penangkapan tersebut didasari sikap tak kooperatif Lukas NMB selama proses penyidikan kasus yang menjeratnya. Ia menyinggung Lukas yang meresmikan sejumlah proyek di Papua tapi mangkir dari pemeriksaan tim penyidik. Tindakan penangkapan ini dilakukan dalam rangka mempercepat proses penyidikan. Selain itu, dari pengamatan dan penilaian KPK, tersangka Lukas NMB tidak kooperatif, ujar Ketua KPK Firly Bahuri. Selanjutnya, kasus yang menjerat Lukas NMB ini, saya kira pemberitaan ini sangat banyak ya. Akhir-akhir ini, 1 minggu belakangan ini diperbincangkan di kalangan publik ataupun dari pemerintah pusat ya. Bahkan jadi itu kronologi penangkapan yang diceritakan pada saat konferensi pers. Bagaimana sebenarnya Bung kronologi penangkapannya? Ya, itu seperti yang ini ya. Sebenarnya penangkapan ini kan terjadi di, kalau tidak salah, di tanggal 10 hari Selasa minggu kemarin di Jayapura. Dan setelah penangkapan itu dilarikan ke Manado. Dari Manado dilarikan lagi ke Jakarta. Nah, seterusnya dari Jakarta dibawa langsung di RSPAD. Memang betul itu Bung Alfred, kondisi Lukas NMB dalam keadaan sakit begitu, makanya menghalangi proses pemeriksaan. Itu memang benar, Bung. KPK. Di mana kan
beberapa bulan sebelum ditangkapnya tanggal 10 bulan tanggal 10 kemarin itu, bahwa sebelumnya itu dokter pribadi dari Bapak Lukas NMB sudah mengirimkan surat bahwasanya Bapak Lukas NMB ini sedang sakit. Namun yang kemudian beberapa bulan setelah awal tahun ini bahwasanya Pak Lukas meresmikan salah satu gedung gubernur Papua. Nah, di Jayapura. Nah, itu yang kemudian di mana dikatakan oleh Bapak Firly Bahuri, Kakanda kita, bahwa Ketua KPK ini bahwasanya dalam proses penangkapan, proses penyelidikannya Bapak Gu LE ini tidak kooperatif gitu kan. Tidak kooperatif. Tapi itu, Bung, kan pemberitaan di media gejolak kemarahan dari masyarakat Papua ini seakan-akan mendukung dari Lukas NMB, Bapak Lukas NMB ini, LE ini, Bapak LE ini. Ini sebenarnya pasca penangkapan Bapak Lukas NMB ini seperti apa sebenarnya kondisi di Papua, Bung? Kalau jadi, bisa gini ya, Bung ya. Terlepas dari kasus korupsi mengenai suap proyek gratifikasi 1 miliar itu. Nah, itu kita perlu juga tahu bahwasanya Bapak Lukas NMB ini dia sudah memimpin selama kurang lebih 2 periode lah. Artinya menjelang mau ini. Jadi saya pikir banyak masyarakat yang juga percaya atas pembangunan-pembangunan yang kemudian dilakukan oleh dia. Jadi terlepas dari apa yang dikatakan oleh pemerintah pusat bahwasanya Lukas NMB mangkir daripada panggilan atau tidak kooperatif atas ini. Nah, baru tindakan-tindakan masyarakat untuk kemudian melindungi Bapak Lukas NMB itu wajar aja, saya pikir begitu, Bung. Ya, begitu ya, Bung. Tapi ada tuh beberapa temuan-temuan, bahkan kan setelah Bapak LE ditangkap, ditangkap si Anthony Gobay, warga negara Indonesia asal Papua yang berprofesi sebagai pilot. Ini diisukan ada hubungannya dengan penangkapan Bapak Lukas NMB ini. Sebenarnya gimana sih, Bung? Publik bertanya-tanya soal. Jadi begini, Bung, kita kalau bicara agak sedikit ini kan. Jadi gini, Bung Jericho. Persoalan gratifikasi 1 miliar, kita katakan 1 miliar lah ya. Dugaan gratifikasi ini sekelas Bapak Lukas NMB loh, sekelas gubernur kan. Ini tapi lirikan dari pemerintah pusat ini sangat luar biasa, saya kira. Itulah yang kemudian begini, Bung Jericho. Jadi kita kalau bicara masalah Papua itu masalah yang sangat kompleks ya, masalah yang sangat kompleks. Jadi satu percikan kecil suatu masalah itu ada banyak orang yang punya kepentingan di situ. Orang bisa memanfaatkan itu. Kenapa kemudian hari ini mereka ketika pada saat setelah penangkapan Bapak Lukas NMB, kemudian penangkapan beberapa hari berselang penangkapan salah satu pilot warga negara Indonesia dari asal Papua yang kemudian ditangkap dengan atas kepemilikan senpi, senjata api di Filipina ya. Nah, kemudian masyarakat Indonesia atau ada oknum-oknum terlepas dari ini yang kemudian mengatakan bahwa ini ada keterkaitan ini, bahwasannya ada Bapak Lukas NMB ini membiayai OPM lah atau apa. Nah, namun sekarang ini pertanyaannya menarik. Iya, pertanyaannya bahwasannya apa sebenarnya hubungan antara Anthony dengan Bapak kembali lagi Lukas tadi bahwasannya di Papua ini masalahnya kompleks. Satu percikan kecil masalah itu ada banyak kepentingan yang bisa, artinya potensi. Misalnya di Papua itu tidak hanya di Timika ketika orang gali tanah dapat emas, tapi ketika ada suatu masalah itu ada punya orang punya kepentingan semuanya berbondong-bondong gitu. datang. Jadi lihat aja kalau masalah di Papua itu siapa yang mendapatkan keuntungan dari masalah itu. Pasti dibiayai itu keamanan anggaran turun untuk menjaga di sini. Jadi dia masalahnya sangat kompleks. Jadi ada orang-orang yang punya kepentingan yang kemudian mengaitkan ya, karena belum sampai hari ini belum dapat dibuktikan bahwasanya anggaran dari Bapak Lukas NMB atau hasil korupsi ini membiayai OPM atau KPMN kan belum terbukti ya, Bung. Bahkan KPK sendiri belum terbukti. Bahkan KPK sendiri mengeluarkan pernyataan bahwasanya kalau memang toh
ada terbukti atau terindikasi Aha. Bapak Lukas NMB ini membiayai Bapak LE ini membiayai OPM atau ini kita masih dalam proses penyelidikan, proses dalam Ya, proses pendalaman ya, Nah, proses ini kan hukum hanya ya. berita simpang siur atau ini saja ya. Jadi kapan, di mana dan bagaimana dia melakukan itu, dia membiayai itu kan harus benar-benar terbukti. Tapi kan? sejauh ini yang Bung Alfred ketahui itu secara hukum itu belum tersentuh ya, atau belum kita ketahui sumbernya seperti apa, Iya. larinya aliran dana OPM ini dari siapa, ya kan? Ya, gini Untuk OPM juga ya. Opini pemuda, Opini pemuda menengah. menengah. Ya, Kita benar, kopi dulu lah. Kopi dulu ini. Aduh. Jadi Kita seperti lanjut yang nih. saya bilang Bung Jericho, kalau kita bicara Papua hari ini itu sangat kompleks sekali ya. Terlepas dari kalau memang KPK menduga bahwasanya ada terjadinya korupsi ya. Ini Bung, karena kan masalah di Papua ini kan bukan akhir-akhir ini. Udah lama ya. Udah lama terjadi. Bahkan ya beberapa tahun belakangan selalu masalah Papua, sudah dari dulu ya kan. Nah, tapi sebagai masyarakat asli Papua, Bung Alfred sebenarnya seperti apa berpandangan untuk pemerintah pusat melakukan pendekatan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua, baik itu yang asli tinggal di Papua maupun yang tinggal di luar Papua. Ini kan seringkali kita mendengar kata-kata rasis dari pelanggaran tapi HAM. apa yang sebenarnya pendekatan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kita ini agar masalah Papua ini, isu-isu Papua ini supaya jangan terlalu kita bilang dia naktirikan lah Papua, ya kita salah juga kan. Tapi apa yang sebenarnya diminta sama masyarakat Papua itu terhadap pemerintah? Pendekatan apa yang diminta? Kalau diminta sebagai masyarakat Papua itu ya itu kita harus diakui dan dihargai sebagai manusia yang sama ya. Artinya kalau memang toh Indonesia masih mengakui bahwasanya Papua adalah bagian daripada NKRI, ya harus mengakui juga bahwa harus status kita sebagai manusia itu harus dianggap sama gitu kan. Nah, satu lagi kenapa masalah yang sangat kompleks di tanah Papua itu artinya ada kepentingan-kepentingan penting mengenai sumber daya alamnya di tanah Papua. Jadi dong tidak kekayaan ya, alam Papua jadi ya. nggak melihat orang-orang yang memiliki kepentingan ini nggak melihat mengenai sumber manusianya, mereka melihat sumber daya alamnya. Nah di satu situ itu yang masuk mengenai terlepas kita mau bilang itu kutukan sumber daya alam, sumber daya alam yang besar itu mengakibatkan kita di Papua ini tetap ditekan oleh orang-orang punya kepentingan atau apa. Nah jadi penyelesaian masalah Papua itu hanya itu. Dari dulu tuh penyelesaian pemerintah ini nggak memahami posisi antropologi dan sosial berdialog dengan masyarakat di sana mungkin dialog ya. Paling hanya kan beberapa elit-elit saja yang dilibatkan, cuman sampai di akar rumput belum mungkin ya. Bung, dialog ini bahkan salah satu lembaga LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, itu dia menuliskan buku dan itu Papua Roadmap. Itu ada empat akar masalah yang dia temukan, dan sudah ini dia buat menulis buku Papua Roadmap ini 2009. Namun sampai hari ini akar persoalan Papua itu belum terselesaikan itu. Karena mereka tidak memang pendekatan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM apa di Papua itu tidak melihat tidak dengan kemanusiaan, tapi ya pengiriman militer yang besar-besar apa. Kalau salah satu dosen di Jerman itu Romo, dia mengatakan bahwasanya di Papua itu adalah pemerintahan bisnis militer yang paling kuat di sana. Jadi pendekatan militeristik itu nggak akan menyelesaikan permasalahan gitu. Kita harus melihat antropologi sosial daripada masyarakat Papua. Secara ya, kita berpikiran kan bahwa memandang Papua kan kalau dari perspektif Jakarta tidak bisa saya kira bisa, ya. Tapi bisa. Bung Alfred sendiri, sorry ya kawan-kawan ya. Tadi ada kesalahan teknis sedikit ini. Aduh. Kita lanjut ini, Bung. Kita ngopi dulu lah. Sampai di mana tadi diskusi kita tuh? Mengenai penangkapan ini ya. Bagaimana Bapak LE? Iya. Sebenarnya pandangan Bung Alfred ini terhadap penangkapan Bapak Lukas NMB ini terlihat politis atau seperti apa, Bung Alfred?
Ya, Mungkin memang dari pandangan Bung Alfred. kan beberapa elemen masyarakat yang kemudian hari ini melakukan aksi, atau ada tokoh-tokoh agama juga yang mengkritisi bahwa ada tokoh-tokoh ini atau dari pihak pengacara atau ini yang mengatakan tuh wajar saja mereka menyatakan bahwasanya penangkapan Bapak L ini adalah politik. Kenapa? Karena KPK sebagai institusi ad hoc yang bekerja sendiri, namun sebelumnya ketika proses penangkapan, proses ada pada saat didugaan ada terjadinya gratifikasi atau suap itu kan, ketika pada saat dilakukannya dari prosedur ini sampai dari awal itu kan sudah dokter pribadi dari Bapak LE ini sudah menyatakan bahwa Bapak lagi dalam posisi sakit, jadi nggak bisa memenuhi panggilan daripada KPK. Nah, namun kan apa? Secara prosedur hukum kan? Prosedur hukum apa ini? Jadi bagaimana ada penekanan dari pemerintah sendiri, di mana ketika kita tekanan dari pemerintah pusat lah, artinya ya, makanya masyarakat wajar aja atau rakyat di Papua ini wajar aja bilang oh ini ada kepentingan politik ini, karena jauh sebelum adanya ini juga itu adalah isu-isu ada orang pemerintah dari pusat ini datang minta izin mengenai DOP ini, daerah otonomi baru, perizinan perusahaan di tanah Papua. Jadi wajar karena itu penolakan atas dasar penolakan dari Bapak Lukas NMB untuk menerima izin-izin itu, sama mengenai adalah isu-isu yang sebelumnya berkembang. Jadi Bapak LE ini juga yang salah satu gubernur yang memang tegas juga menolak kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat. Kan? Dimana kita di Indonesia ini kita juga perlu tahu bahwasanya kita ada 4 daerah otonomi khusus. Salah satunya Aceh. Nah, Jogja, Jakarta sebagai ibu kota negara, sama Papua itu. Namun dalam kebijakan-kebijakan itu dari pemerintah pusat itu tidak sepenuhnya memberikan kepada kebijakan pemerintah daerah. Sehingga dalam hal prosedur perizinan ada kebijakan-kebijakan yang mungkin ini itu tidak diterima oleh mungkin pejabat dari Papua atau ini. Jadi berdasarkan penangkapan apa itu mulai prosesnya itu wajar saja masyarakat Papua mengatakan ini kriminalisasi terhadap pejabat Papua. Bentuk apa namanya pasca penangkapan Bapak LE ini gejolak kemarahan dari masyarakat di beberapa daerah, bahkan di Papua itu sendiri. Jadi banyak keributan saya lihat di pemberitaan media. Saya harus tegaskan di sini bahwasannya saya nggak memihak kepada Bapak LE atau mungkin ke KPK tapi saya sebagai di sini yang apa dan sebagai masyarakat Papua lah, dan sebagai pemuda itu saya juga harus menyampaikan bahwasanya pemerintah itu harus melihat kondisi Papua hari ini. Terlepas dari Bapak Lukas NMB dia memang diduga melakukan korupsi atau menerima suap 1 miliar ini. Sekelas gubernur ini 1 miliar. Kita bukan mau merendahkan, bukan mau merendahkan angka ya, tapi ya sekelas ya kita tahu sendirilah. Jauh sebelumnya kan pada saat konferensi pers bersama PPATK, Kemenkumham bersama KPK yang pada saat beberapa bulan sebelumnya di tahun kemarin itu kan mereka melakukan konferensi pers bersamaan. Ini yang kemudian masyarakat berpikir ini politis banget ini. Kenapa pemerintah Kemenkumham ini yang harusnya dia sebagai hanya ini saja mengontrol saja KPK malah justru ikut ini loh. Bahkan pada saat hari ini ditangkap saja itu Pak Mahfud Pak Mahfud ini sebagai profesor, saya harus hormati juga Bapak yang kita hormati juga, tapi kita harus ingat bahwa Pak Mahfud ini harus ketika mengeluarkan argumen statement itu harus memperhatikan kondisi dan ini masyarakat. Jangan sampai pengalaman seperti ketika kita melihat di tahun 2000 berapa Pak Habib Rizik mau balik daripada ini sana, dia mengeluarkan statement, dia mengatakan bahwasanya aman-aman aja nanti atau apa yang statement yang kontroversial. Kemudian di masyarakat ini seakan-akan ya, maaf kata dia domba begitu ya. Iya, sekarang pertanyaannya ketika terjadi sesuatu yang apa-apa di Papua terkait penangkapan Lukas NMB, siapa yang bertanggung jawab? Kalau toh pemerintah mau membangun narasi untuk kemudian merusak nama baik Bapak Lukas NMB, Bapak LE ini, pemerintah harus memperhatikan itu. Karena di masyarakat Papua sana tuh mereka sudah menganggap sebagai Bapak LE ini sebagai bapak yang artinya
pemimpin yang karismatik di tanah Papua. Contohnya dia sudah membangun beberapa apa ya? Saya bukan untuk membela dia kena, mungkin saudara-saudara akan mengatakan bahwa dia korupsi, kenapa Anda membela? Enggak, saya Tapi tentu secara objektif saya menilai ya, terlepas dia kalau toh memang dia melakukan korupsi, ya udah KPK berdasarkan undang-undang KPK silakan. Tapi kita harus mengingat juga bahwasanya Bapak LE ini dia sudah menjabat selama 2 periode. Dan bukan seperti pernyataan Pak Mahfud kemarin bahwasanya kita melihat itu warga yang kemudian melindungi ini itu kan hanya mendapatkan nasi bungkus apa. Ini kan kemudian lalu kalau memang hanya nasi bungkus berarti selama beberapa dari ini warga dari Papua itu selama ini hanya modal nasi bungkus saja mendukung Bapak Lukas NMB. Ya. Jadi ini bisa kemudian menimbulkan, mungkin itu melukai bahkan yang saya sendiri aja mendengar itu ya tergores sih sebenarnya. Memang karena kita di sekarang itu di Papua itu ada kecemburuan sosial apa terhadap masyarakat ini karena mungkin ketidakadilan yang kami rasakan pernyataan-pernyataan statement-statement begitu yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa memperhatikan kondisi lapangan itu akan mempengaruhi berdampak lebih besar di lapangan sana. Sekarang pertanyaannya siapa yang akan bertanggung jawab ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tanah Papua? Ketika terjadi konflik-konflik ya seperti itu. Karena jadi statement Bapak Mahfud ini ya menjadi konflik horizontal bagi masyarakat ya. Konflik horizontal malah justru saudara-saudara kita yang misalnya maaf ya non Papua yang kemudian datang di sana dengan tujuan mencari nafkah apa itu bisa menjadi korban. Dengan pernyataan seperti begitu. Karena kan Bapak Lukas NMB Bapak LE ditangkap. Siapa lagi sekarang? gitu. Kemarin kan sempat penangkapan tanggal 10 itu kan terjadi penyerangan di Makobrimob Kota Raja. Habis di Sentani juga. Di Manado juga ya kawan-kawan mahasiswa ya pada saat transit Bapak LE transit di Manado bahwa ada percikan-percikan sedikit dari teman-teman berusaha untuk menghalangi atau apa ada di Manado. Karena bisa ya terlepas dari bahwa kasus hukum yang kemudian diperiksa KPK oleh Bapak LE hari ini kalau toh memang benar dia akan melakukan, kita harus melihat juga bahwasannya dia sedang dalam kondisi pemulihan. Ya. Nah, salah satu lagi yang harus kita ini itu adalah bahwasannya di mana dokter pribadi dari Pak LE ini dia sudah menyurat ke sini bahwasannya Bapak lagi dalam proses pemulihan ya. Namun bahwa KPK menganggap bahwasannya dia berusaha lari daripada ini atau luar itu kan hanya isu kapan itu tidak terbukti kan. Pada akhirnya tidak terbukti dia ini mau lari atau apa kan tidak terbukti cuma hanya isu-isu miring doang yang ini. Oke. Tapi ini Bung terkait dengan ini tadi Bung sedikit singgung masalah DOP ini tuh kan. DOP. Daerah otonomi ini kan. Tapi Papua itu kan sekarang sudah 6 provinsi. Ada penambahan 4 provinsi baru kan. Yang kemarin Pak Tito juga pergi untuk melihat kondisi Papua juga kan. Ada penambahan. Jadi untuk kawan-kawan atau sahabat-sahabat demokrasi and demokrasi dimanapun Anda berada, Indonesia ini sekarang sudah memiliki sejumlah 38 provinsi. Ya, ditambah 4 provinsi baru di Papua ya. Ada Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Selatan, dan yang sudah lama itu ada Papua dan Papua Barat Bung ya. Ini kan tentu anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat Papua, kepada provinsi yang ada di Papua, ini sangat besar ya Bung ya. Ini gimana ini Bung menyikapi dana-dana otsus ini ya? Jadi gini Bung, agak sedikit bisa diberikan pencerahan sama ya, seperti yang sudah dikatakan sama ini Bung Jericho bahwasanya memang hari ini kita Indonesia memiliki 38 provinsi dengan penambahan 4 provinsi. Daerah otonomi baru itu ada 4 provinsi, yaitu Undang-Undang Nomor 14, 15, 16 sama yang baru lagi hari ini adalah Undang-Undang Nomor 29 tahun 2022 mengenai Papua Barat Daya. Papua Barat Daya. Nah, sebelumnya ini gimana nih dana otsus? Jadi begini Bung, salah satu kenapa masyarakat mencurigai atau masyarakat ini bahwasanya penangkapan Bapak LE ini adalah politis dan diskriminatif. Itu karena salah satu begitu. Karena anggaran untuk DOP ini dari mana pertanyaannya? Daerah otonomi baru ini. Anggaran awal untuk DOP ini
Iya, iya, iya. Orang akan menggunakan anggaran otsus sebelumnya. Oh, berarti Katanya dipergunakan isu-isu yang berkembang katanya 8 triliun. per provinsi atau Bukan dari otsus sebelumnya, sebelum lahirnya DOP. Oh, otsus sebelumnya yang Ya. digelontorkan pemerintah pusat terhadap 8 Papua ini triliun. 8 triliun. Nah, Nah, jadi setelah pemerintah DOP pusat ini menginginkan supaya anggaran yang 8 triliun ini digunakan untuk penyelenggaraan awal untuk beberapa DOP baru ini, iya, Papua iya, Selatan, Papua Wah. Pegunungan sama Papua Tengah dan Papua Barat Daya ini. Namun, Pak Lukas bilang Pak Ele ini tidak bisa. Itu isu-isu yang berkembang sebelumnya, nggak bisa. Ada penolakan ini ya. kan Ada penolakan ya. otonomi khusus ini kan hasil dari Papua Barat sama Papua. Oh. Nah itu yang kemudian orang bilang perlu sama beberapa perizinan perusahaan yang kemudian ada pemerintah pusat inilah yang mau datang minta izin untuk bangun perusahaan. Makanya kenapa sekarang saudara-saudara kita, mama bapak kita, adik-adik kita kemarin di Intan Jaya, di Maibrat beberapa ini kan orang masih lagi mengungsi. Tapi bahkan jeda kemanusiaan yang kemudian diinikan oleh pemerintah itu nggak berhasil di dalam apa itu, Bung? Kalau bisa di jedah kemanusiaan ini apa ini kira-kira? Jeda kemanusiaan ini kan Saya baru dengar lagi. Jeda kemanusiaan ini untuk menghentikan pelanggaran HAM atau apa, mau melihat kan kondisi Papua supaya tidak lagi terjadi begitu mengenai kejadian ini. Jadi kita tidak melihat Papua itu dari sisi politik apa, tapi paham sekarang itu pelanggaran kemanusiaan terjadi di Papua. Namun kan media ini jarang mengangkat isu-isu begitu. Iya. Kan. Bahkan mungkin media-media sebelumnya mungkin orang menganggap bahwa ya stigma negatif terhadap permasalahan di Papua yang sangat kompleks ini yang menimbulkan orang ini aja. Benar. Kita yang udah tahu ini ada kepentingan beberapa orang. Tapi ini Bung, untuk mengakhiri diskusi kita ini pada malam hari ini kan, jadi harapan Bung Alfred sebagai saya tambahkan dulu ya, Bung. Saya tambahkan mengenai DOP ini ya, Bung. Oke. Jadi DOP ini bukan hasil permintaan daripada masyarakat Papua. Wah. DOP ini jadi DOP ini daerah otonomi baru. Ya, benar, Bung. Saya harus jelaskan dulu. Bukan segmen berikutnya DOP ini akibat daripada kegagalan Undang-Undang Otsus. Oke. Itu. Kegagalan Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2021 itu. Maka Otsus yang akan berakhir di tahun 2021. Nah, kemudian bagaimana pemerintah cepat mengeluarkan? Karena Otsus jilid 2 itu ditolak oleh masyarakat Papua. Otsus jilid 1 dengan anggaran sebesar begitu tidak pernah mensejahterakan masyarakat Papua. Tapi kita tidak mau menyalahkan masyarakat pemerintah pusat juga. Tentu mungkin ada pemerintah pejabat-pejabat lokal yang kemudian melakukan korupsi apa yang menghambat pembangunan, kesejahteraan, kesehatan mungkin apa di tanah Papua, pendidikan di tanah Papua. Namun kita harus lihat setiap ketika pemerintah mengeluarkan anggaran, pemerintah harus memantau itu bagaimana biar uang anggaran ini benar-benar turun ketika memang tujuannya untuk pendidikan, ekonomi, sosial apa, kesehatan itu harus dipantau memang dari pusat. Supaya tidak terjadi korupsi-korupsi. Pasti ada. Nanti bisa kita bahas di segmen berikutnya ya, karena kita harus mengikuti perkembangan prosedur hukum yang telah dijalani oleh Bapak Lukas NMB ini, dan KPK juga kita berharap juga bahwa KPK memegang peran sebagai poros untuk penegakan hukum. Tapi apa harapan Bung Alfred ini terhadap proses hukum yang dijalani Bapak Lukas NMB ini? Apa harapan Bung Alfred kepada pemerintah? Mungkin bisa disampaikan mungkin. Jadi harapan saya itu begini ya. Sebagai Bung Alfred kan sebagai masyarakat asli Papua Wamena kan tentu harus memberikan sumbangsi pemikiran, gagasan terhadap pemerintah yang saat ini kan tentu kita ini apalagi tujuan daripada hukum itu kan adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan apa tuh Bung? Kepastian hukum kan. Alasan pemerintah sebelumnya pada saat konferensi pers itu kan kakanda kita Pak KPK ini mengatakan bahwa Firly Bahuri mengatakan bahwasanya ini adalah untuk memberikan kepastian hukum. Akhirnya dilakukan penangkapan, tapi kita harus melihat keadilannya, di mana bahwasanya memang hari ini adil kemanusiaannya adil, nggak melalui proses penangkapan baru pemeriksaan, karena hari ini juga Bapak
LE lagi dalam keadaan posisi sakit. Oke, oke. Terlepas dari bahwa dia melakukan korupsi atau diduga Ya, dia suap 1 miliar dan apa itu, oke kita menghormati proses hukum yang berlaku. Namun kita harus melihat daripada kemanusiaannya juga. Bahkan hari ini yang mungkin bapak dia lagi dalam keadaan posisi sakit. Nah, jadi supaya kemudian kondisi di tanah Papua juga hari ini kita berharap supaya di Papua itu memang tetap aman-aman, kondusif gitu. Dan saya berharap juga pemerintah artinya kalau memang udah ditangani oleh KPK, biarkan aja KPK yang bekerja. Jangan pemerintah kemudian mengeluarkan statement-statement seperti yang tadi saya sebutkan bahwa yang memprovokasi atau yang menganggap membakar ini akhirnya kemudian hal-hal yang tidak kita inginkan, gejolak daripada masyarakat seperti yang pernyataan Bapak Prof itu ya, Bapak Prof. Ya, gitu. Mungkin kita akhiri mungkin segmen ini kita ya. Siap. Kita nanti berlanjut. Jadi untuk kawan-kawan demokrasi and demokrasi dimanapun kawan-kawan berada, semoga harapan kita tentu penegakan hukum di Indonesia ini tidak melihat dari kalangan elit, kalangan bawah, tapi prinsip hukum equality before the law harus memang tetap ditegakkan ya, Bung Alfred ya, kira begitu. Untuk itu kita juga berharap kepada pemerintah agar melihat prinsip-prinsip keadilan, ya kan, bagi kemanfaatan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Tentu harapan kita bersama bahwa Indonesia ini akan menjadi Indonesia yang dicita-citakan para the founding fathers kita untuk Indonesia Emas 2045. Ya, Bung Alfred ya. Mantap, Bung Alfred. Oke. Kayaknya kita apa dulu ini? Salam ini dulu. Salam Papua dulu nih. Enggak bunyi Bung ini. Dia enggak bunyi. Oke, ya.